Pesan sederhana, keputusan kita sangat penting. Satu suara kita sangat penting, menentukan nasib bangsa kita 5 tahun, 10 tahun ke depannya, anak cucu kita nantinya. Bagaimana kita bisa mendapatkan seorang pemimpin yang berintegritas, seorang pemimpin yang memiliki karakter yang bagus, sedangkan suara kita bisa dibeli oleh orang yang kita inginkan memiliki integritas yang tinggi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu dimanapun berada. Kembali bersama kami di Bacarito Pengawasan Bawaslu Padang Pariaman. Telah hadir di tengah-tengah kita salah seorang tokoh Padang Pariaman. Beliau bernama Dr. Rizka Kurnia Dewi SPMP. Selamat datang Kak Rizka. Terima kasih. Baik sahabat Bawaslu, seperti biasa kita akan bicara pandangan beliau terhadap partisipasi pemilih kita di Padang Pariaman dalam kacamata dan bingkai teman-teman di kepegawaian. Beliau adalah seorang ASN di Padang Pariaman, kemudian bertamatan di sarjana pertanian Ya. Sarjana pertanian, kemudian magister pertanian dan dokter juga di pertanian. Di bagian apa itu Kak? Kalau kedokterannya saya di ilmu pertanian, lebih luas cakupannya pas kedokteran. Jadi kita akan melihat secara menyeluruh bagaimana pandangan dari teman-teman petani, kemudian melihat demokrasi ini dan apa hal yang perlu Bawaslu dorong untuk agar keterlibatan kaum petani ini juga semakin aktif di kepemiluan hari ini. Baik Kak Rizka, sehat Kak? Alhamdulillah, seperti yang Bapak lihat. Apa kesibukannya hari ini ya? Hari ini kesibukannya menghadiri undangan Bawaslu. Menghadiri undangan Bawaslu. Selain itu Kak, apa kesibukannya di pemerintahan? Saya sebagai ASN, sekarang menjabat sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian, sekaligus PLT, Kepala Bidang Sarana Prasarana Pertanian dan Penyuluhan. Di Padang Pariaman? Di Padang Pariaman. Berarti itu kedinasan. Kalau kakak di penyuluhan, berarti kakak ini yang banyak turun ke lapangan ini Kak? Kebetulan memang Kepala Bidang mengawasi di bidang itu. Tapi sekarang kan terhitung 2026 penyuluh pertanian itu sudah pindah ke Kementerian Pertanian. Oh, tidak digawe oleh? Tidak lagi, bukan. Berarti kita sifatnya seperti kolaboratif atau koordinasi kita tidak vertikal lagi, horizontal kepada mereka sekarang seperti itu. Kira-kira Kak, seperti apa itu Kak? Kolaborasinya yang dilakukan beberapa waktu yang lalu Kak? Yang sudah Kalau dahulunya penyuluh pertanian itu langsung di bawah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten daerah masing-masing. Namun sekarang mereka menjadi insan vertikal di Kementerian Pertanian, sehingga artinya kita tidak bisa lagi mungkin secara sistem lama gitu untuk menekankan program-program yang kita punya kepada mereka, tapi lebih kepada mungkin sifatnya kolaborasi atau koordinasi. Tetapi bukan menutup kemungkinan jangan sampai dibilang tidak ada lagi peran serta penyuluh, tidak, malah mungkin lebih luas peran serta mereka karena mereka juga menopang program-program dari Kementerian Pertanian secara langsung seperti itu. Berarti langsung dari pertanian langsung ke Kementerian Pertanian langsung ke penyuluh. Langsung ke penyuluh. Langsung ke penyuluh. Berarti setiap daerah ini ada penyuluh-penyuluh khususnya Kak? Ada, setiap daerah ada penyuluh-penyuluh pertanian yang idealnya sebenarnya satu desa atau satu nagari itu minimal satu penyuluhnya. Tapi ya keterbatasan kita di Padang Pariaman ini dalam 103 nagari kita hanya memiliki 61 orang penyuluh saja dan dengan luas daerah yang cukup luas. Dalam pandangan kakak ini di bagian penyuluh di pemerintahan Padang Pariaman, Kak, kira-kira persoalan pertanian kita ini persoalan mendasarnya apa ini Kak? Persoalan mendasar di pertanian ini sebenarnya ya kita berbicara tentang ketahanan pangan, tetapi kita jarang berbicara tentang ketahanan petaninya sendiri. Petani memperjuangkan ketahanan pangan, tetapi terkadang petani menjadi pihak-pihak yang termarginalkan dalam hal-hal kesejahteraan. Nah, PR kita sebenarnya bagaimana menciptakan kesejahteraan petani, yaitu melalui kestabilan harga, kemudian saprodi yang terjangkau dengan harga yang murah ya, bukan harga yang stabil, lebih ke murah. Karena memang produksi saingan produk pertanian kita ini sekarang sangat tinggi. Sangat tinggi. Ya, ditambah lagi dengan globalisasi
perdagangan seperti saat sekarang, di mana produk-produk luar gampang masuk ke kita. Iya. Kita dibatasi oleh peraturan yang ketat, pajak yang tinggi. Nah, seperti itu. Kak, ini dalam pandangan pribadi saya ini. Kita di Padang Pariaman yang notabene sawah, lahan pertanian sangat begitu banyak daripada lahan penduduk dan pasar dan yang lain-lain. Tapi kenapa anak muda hari ini menjadi petani, menjadi nelayan, menjadi pekerja di kebun itu menjadi pilihan terakhir itu, Kak? Kira-kira problematikanya apa itu, Kak? Nah, itulah ada pergeseran budaya masyarakat kita sekarang ini. Kalau zaman dahulu, zaman-zaman maaf dalam tanda kutip ya, itu zaman Orde Baru, Iya. itu pertanian itu memang sangat-sangat itu menjadi progol-progol unggulan waktu itu. Nah, malahan kata tetua-tetua saya ya, yang dahulunya, dulu passing grade kita masuk perkuliahan pertanian itu nomor 2 setelah kedokteran. Setelah kedokteran. Nah, ya saking dulu ya mungkin awal-awal pertanian ini dikembangkan dengan revolusi hijau, Green Revolution, kita melihat di wilayah barat sana petani itu memang makmur. Iya. Tapi kenyataannya ternyata kita belum bisa menciptakan ruang seperti itu pada petani kita. Lama-lama tadi kemunduran keminatan terhadap program-program pertanian sendiri. Tetapi pemerintah tidak berpangku tangan untuk hal ini. Banyak program-program sekarang yang ingin merangkul kembali anak-anak muda untuk bisa bertani. Di antaranya sekarang ada program namanya Brigade Pangan, yaitu di gimana pemuda-pemuda kita ajak bertani dengan mekanisasi pertanian. Jadi bertani itu nggak perlu ke sawah yang kotor-kotoran, bisa pakai drone, bisa pakai alat-alat yang canggih, dan kemudian ada namanya sekarang tuh petani milenial. Nah, mungkin nanti kita bikin petani alfa. Karena kan milenial udah tua juga sekarang Semakin kan. muda dia. Ya, petani alfa nanti kita bikin ya Bang ya. Ya, karena gini, Kak. Ini di kalangan saya dan kawan-kawan di bawah saya nih, Kak, masih 90 ke bawah. Ini di 35 sampai ke bawah. Rasanya kalau tidak bertaruh, kalau dulu kan konteksnya kita di Pariaman ini, Ya. di saat masuk kategori dewasa itu, Ya. 17-20 tahun itu, maka wilayah pertarungan pertamanya adalah di rantau. Ya, ya. Kemudian kalah di rantau, baru kembali ke kampung Ya. dan menjadi petani. Yes. Hari ini berbeda, Kak. Setelah teman-teman itu tamat di setingkat SMA, dia bertarung menjadi mahasiswa. Di saat sudah selesai menjadi mahasiswa, pertarungan pertamanya adalah rantau. Kemudian terpaan dan badai rantau ini kan berbeda nih, Kak. Kemudian pasca pulang tidak menjadikan pertanian ini menjadi lahan lagi. Tapi sadar tidak sadar pemerintah hari ini mendorong Ya. apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin. Iya. Ketahanan pangan sudah menjadi pembicaraan dunia. Kemudian kalau kita dengar-dengar di YouTube hari ini kan, Iya. di TikTok dan yang lain-lain, bahwa pekerjaan yang tidak pernah habis nanti itu adalah pekerjaan menjadi petani dan penenam emas ini, Kak. Kira-kira Kakak, tadi Kakak kan bilang hari ini pertanian sudah maju, banyak anak muda memakai drone dan yang lain-lain melakukan pertanian. Kemudian hari ini di tempat kita pun kan yang banyaknya menjadi petani jagung, Kak. Ya. Tidak lagi menjadi petani yang ke sawah atau menghasilkan beras. Kira-kira apakah itu faktornya pertarungan harga saja di lapangan atau pertarungan waktunya, Kak? Padahal kalau kita lihat, kalau sawah dalam 1 tahun itu bisa kita jangkau dalam 3 kali panen. Tapi kan kalau jagung cuma 2 kali maksimal dalam setahun. Kira-kira faktor utamanya apa itu, Kak? Kenapa peralihannya, Iya. peralihan komoditas ya Pak ya? Komoditas. Itu banyak hal sebenarnya bisa mengakibatkan peralihan komoditas seperti itu. Yang pertama mungkin memang bertanam padi ya, bertanam sawah ini lebih susah dibandingkan dengan ladang jagung ya. Jagung ya mungkin sebulan aja kita intensif untuk merawatnya, tapi untuk padi sawah sampai umur 2 bulan kita masih melakukan perawatannya sangat intensif, dan di umur-umur pas panen pun mereka masih ada rawan terserang oleh hama dan penyakit tanaman. Dan kemudian faktor iklim juga. Faktor iklim sangat tidak menentu sekarang, terkadang tiba-tiba bisa musim kering dan bisa banjir, itu sangat-sangat mempengaruhi komoditas-komoditas pertanian terutama yang pangan tadi, Pak. Itu mungkin salah satu faktor mengapa peralihan tadi. Dan yang saya bilang tentang kestabilan harga, dan sekarang kan untuk jagung udah ditetapkan di pemerintah, ada standar harganya, jadi harga jagung sudah mulai stabil. Nah sehingga mungkin petani sangat ini titik aman lah. Nah untuk padi sebenarnya juga udah ada standar harga, Pak, itu harga serap gabah. Tetapi memang padi kita Sumatera Barat ini beda dengan padi daerah-daerah lain ya. Kita padi pera yang
tanamnya itu bisa sampai berumur 120 tahun baru panen. Baru Beda dengan panen. daerah Jawa 120, 112 hari, tahun hari maksud saya baru bisa dipanen, sehingga IP kita, indeks panen kita dalam setahun itu paling 2, hebat itu 2,5. Artinya dalam setahun cuma bisa 2 kali melakukan penanaman seperti itu, atau 2,5 seperti itu. Beda dengan daerah-daerah lain yang bisa sampai 3 IP-nya setahun. Tidak lagi bukan. Berarti kita sifatnya seperti kolaboratif atau koordinasi kita tidak vertikal lagi, horizontal kepada mereka. Anak muda tadi belum menjadikan lahan ini sebagai lahan komoditi, lahan yang bisa menghidupkan diri ini kan. Dan hal yang sama kita rasa juga hari ini banyak anak muda, anak pasca sekolah ada SMA lah, SMK, kemudian belum menganggap bicara bahwasanya proses hari ini akan menghasilkan hal yang baik ini. Kira-kira kakak berkontek kita dari dunia pertanian itu kak. Kira-kira apa yang mesti kita tanamkan kepada anak muda untuk dapat peduli terhadap lingkungan, sehingga dia peduli terhadap lingkungan, maka dia peduli juga terhadap masa depan. Konteksnya ini kita di kepemiluan, bagaimana kita mendorong anak muda ini untuk dapat peduli terhadap calon-calon pemimpin masa depan ini kan. Seperti yang kita ketahui, mungkin di saat-saat pemilu dan pilkada, kita sebagai negara agraris dan Padang Pariaman sendiri sebagai daerah yang mayoritas penduduknya adalah petani, pasti suara-suara petani ini menjadi incaran utama nih bagi para calon-calon yang akan mencalonkan diri mereka. Nah, di sini petani harusnya menanggapi ini secara lebih bagaimana ya saya menyebutkannya, bijaksana. Memang suara kita dibutuhkan, kita harus memilih pemimpin yang partisipatif, memiliki visi dan misi yang jelas, dan memiliki rekam jejak yang bagus. Nah, edukasi seperti itu tidak bisa serta-merta ada pada petani kita yang notabene mungkin orang beranggapan petani ini masih di pendidikannya masih yang belum terlalu terpapar dengan dunia luar seperti itu mungkin ya. Jadi itulah peran serta dari pemerintah, terutama mungkin ya Bapak dari pihak-pihak yang berkaitan dengan pengawasan pemilu untuk lebih memberikan edukasi yang masif atau mungkin digital kepada petani-petani kita, sehingga suara mereka tidak hanya sebatas dicari saat pilkada saja, tetapi juga nanti bisa diakomodir oleh pemegang-pemegang kekuasaan dalam menciptakan sebuah keputusan nantinya. Di saat kakak bicara, kak dokter tadi bicara seperti itu, artinya Bawaslu mesti hadir di tengah kaum petani ini, teman-teman yang aktif di kepetanian, kemudian langkah mendorong ini kak, karena kan sadar tidak sadar gitu seluruh orang yang menjadi kandidat, menjadi pasangan calon, bicaranya kalau saya maju ini pertanian kita maju begini, artinya kawan-kawan petaniannya dijadikan sebagai objek ini kak. Kira-kira apa yang dapat kawan-kawan petani lakukan, tidak hanya melalui perserikatan, kemudian yang lain-lain. Kira-kira orang seperti apa, pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh kawan-kawan petani ini kak? Tentunya pemimpin yang memiliki integritas yang bagus, karakter yang baik, dan yang saya bilang tadi memiliki visi misi yang jelas, rekam jejak yang jelas. Nah, kemudian hal ini yang hari ini yang teman-teman Bawaslu laksanakan sangat saya apresiasi sekali ya, karena saya memang bukan di bidangnya ini sendiri, pengawasan pemilu dan lain-lain. Mungkin saya tidak terlalu banyak hal terpapar dengan hal itu, tapi saya diundang nih di podcast ini, saya lihat ini merupakan gebrakan bagus dari pemilu untuk melibatkan semua aspek masyarakat untuk melakukan pengawasan, dan saya membaca ini artinya Bawaslu juga meminta petani nih untuk melakukan pengawasan ya. Nah, pengawasan baik sebelum pemilihan maupun pasca pemilihan. Saat pasca pemilihan mungkin petani bisa mengingatkan lagi nih kepala calon-calon yang dulu menjanjikan sesuatu kepada mereka, mengingatkan, bukan berarti kita protes dan lain-lain. Kadang saking banyaknya agenda-agenda yang urgent saat ini, ada yang terlupakan. Nah, itu bentuk pengawasan yang partisipatif dari masyarakat pemilih, saya rasa. Jadi kita melihat gini kak, kawan-kawan maksudnya kawan-kawan orang tua kita yang aktif di pertanian, artinya berkebun dan yang lain-lain,
kemudian hanya dijadikan objek ini kan. Artinya kakak pun mungkin mendengar, melihat dan merasakan juga. Artinya di saat orang yang paling utama yang bisa dipengaruhi itulah kawan-kawan petani, bapak-bapak kita di petani, ibu-ibu kita di sana. Artinya diberikan pakaian, kemudian dibelikan apa namanya kak, topi caping ini, kemudian diminta memilih seseorang hanya dengan menggunakan, bu ini biaya ke sawah, aku ganti biaya ke sawah buah, tiba KTPS bisa bu pilih kita bagana begini. Kira-kira kakak, apakah hal demikian khususnya kita di Padang Pariaman, money politik ini kemudian masih menjadi aura menarik bagi teman-teman di petani ini kak? Pertanyaannya sangat berbahaya ya. Bukan Mbak, ini artinya kita melihat artinya suara-suara minor ini masih terdengar ini Kak. Benar sekali Pak. Jadi politik apa namanya itu Pak? Politik uang dan mungkin hal itu tidak bisa gimana ya? Masyarakat Padang Pariaman, masyarakat Sumatera Barat, terutama Padang Pariaman itu memiliki sistem kekerabatan kekeluargaan yang sangat tinggi. Nah itu, dan juga segan penyegani ini loh Pak. Nah kita juga kadang-kadang masyarakat gak bisa membedakan Pak, ini sedekah, ini apakah infak, pemberian atau suap. Masyarakat kita sebenarnya gak bisa membedakan. Masyarakat kita juga bukan orang-orang yang bisa menolak Pak. Masa zaki ditolak, marah Allah. Nah gitu. Pemahaman agama seperti itu pun sangat tinggi di masyarakat kita. Tapi paling cara kita, orang memberi, kalau saya pribadi ya Pak ya ini dalam hal apa pemberiannya. Kalau sedekah ya kita terima, tapi tidak mempengaruhi integritas kita masing-masing, karena pilihan kita saat ini menentukan kehidupan kita nggak 5 tahun ini saja, 10 tahun, 15 tahun mendatang itu mempengaruhi kehidupan kita dan anak cucu kita nantinya. Jadi artinya susah mungkin menghapus itu, tapi bisa dengan Bawaslu bekerja aktif, partisipatif seperti ini ya, pengawasan bisa dilakukan oleh semua pihak dan masyarakat secara berkolaborasi lah untuk menolak hal-hal tersebut. Jadi kalau ada bantuan-bantuan tuh datang ke pemilu, pas mau pemilu aja, itu artinya wah ini ada yang terselip ini, ada pesan-pesan sponsor ini kayaknya kalau udah mau pemilu aja gitu. Kecuali dari dulu ngasih juga Pak, gitu mungkin ya Pak ya. Di 1 tahun sebelum menjadi calon dia ini tidak pernah memberi nih Kak. Di saat ditetapkan sebagai pasangan calon atau jadi calon agak sering dia bersedekah nih. Dia ada 2 konteks juga Kak. Mungkin udah ada kesadaran untuk bersedekah ya, atau mungkin ada pesan sponsor. Tapi kita sebagai masyarakat kita tetap meresponnya dengan baik, positif, dan tidak mempengaruhi suara kita, integritas kita, yang itu menentukan nasib kita ke depannya. Kira-kira Kakak ya, jika kita berkaca ke pemilu 2024, pilkada 2024, yang Kakak dengar di lingkungan Kakak sendiri, apakah masih pengaruh uang 100.000, 200.000 yang diberikan oleh calon dan pasangan calon terhadap menentukan suara di TPS ini Kak? sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Jangankan uang 100, 200 diberi pernak-pernik pun itu sangat mempengaruhi mereka, berapapun nilainya, karena udah ada rasa tidak enak di sana. Rasa tidak enak ini. Rasa tidak enak ini yang membunuh Pak. Orang kita masyarakat sosial kan, yang kekerabatan yang tinggi. Kalau ada lagi kok nak bantuan lu udah kadang-kadang yang mencalon itu juga saudara, seperti itu. Kira-kira Kakak apa yang perlu kita lakukan agar ini berkurang? Kita tidak bisa, Bawaslu masih belum bisa menyampaikan kita mesti habiskan. Memang tujuan utama kita menghabiskan itu, tapi kira-kira untuk memperkurangnya, maksudnya mengurangi hal ini untuk pemilu kita ke depan, kira-kira apa langkahnya Kak? Memang hal seperti itu tidak bisa kayak membalikan telapak tangan, pasti berproses untuk itu. Yang pertama tentunya kita harus memberikan edukasi yang tepat ya, yang tepat, sasaran, dan bisa diterima oleh banyak pihak tentang hal ini gitu. Apalagi sekarang ya media sosial penggunanya juga sangat luas, mungkin bisa diberikan edukasi melalui media sosial tentang pentingnya kesadaran menciptakan integritas dengan bahasa yang lebih sederhana kepada masyarakat ramai gitu. Dan kemudian ini menurut Ibu Dokter ini, kita di usia 40 ini kan masih kalangan anak muda ini. Ya. Jika kita bagaimana kira-kira menumbuhkan kesadaran anak muda untuk dapat
memberi atau ikut serta dalam menjaga demokrasi kita di Padang Pariaman ini? Nah, salah satunya ini sebenarnya kan tadi Bapak Ari bilang kita anak muda, termasuk saya. Nah, saya diundang di sini. Nah, mungkin ini salah satu tempat yang terbaik untuk kalau saya awam merasa terlibat. Saya diajak untuk wawancara mengenai pemilu. Wah, ternyata saya pihak yang penting ya. Saya harus terlibat nih. Itu menumbuhkan kesadaran bagi diri saya sendiri. Wah, saya harus terlibat dalam proses pengawasan ini untuk menjadikan demokrasi kita lebih baik. Nah, itu mungkin salah satunya ya Pak ya, melalui mengajak mereka untuk berdiskusi hal-hal penting mengenai pemilu, itu membuat mereka merasa dianggap. Nah, perasaan dianggap inilah membuat mereka akan melakukan pengawasan yang lebih baik, saya rasa. Jadi perlu diikut sertakan secara penuh ini kan, baik kalangan muda kemudian teman-teman petani. Ini terakhir kita minta dari kakak, kira-kira kak, bagaimana dalam pandangan kakak pribadi, bagaimana seharusnya demokrasi ini dijaga kak? Kemudian kan tidak hanya masyarakat kita hanya tahu pemilu itu per 5 tahun, pilkada itu per 5 tahun, tapi beliau lupa bagaimana menumbuhkan rasa peduli itu mulai dari awal ini. Kira-kira kakak, kunci utama kategorinya kaum muda ini kan? Ya. Kita kaum muda kemudian yang akan menjadi orang yang akan dicita-citakan pemerintah ini menjadi Indonesia emas ini kan? Kira-kira kakak, bagaimana demokrasi ini seharusnya sehingga dia menjadi budaya bersama, tidak hanya hadir pada saat momentum pilkada dan pemilu ini saja, tapi bagaimana cara kita menumbuhkannya dari awal ini Kak? Demokrasi itu bukan suatu proses yang instan, jadi harus terlibat dalam setiap lini aspek kehidupan kita. Dan kemudian tokoh-tokoh juga harus memberikan contoh yang baik kepada generasi-generasi tentang bagaimana bersikap dalam mengambil keputusan dalam masyarakat dengan sifat yang demokratis, begitu. Kita minta closing statement kakak terakhir. Kira-kira apa pesan yang ingin kakak sampaikan kepada anak muda Padang Pariaman ini? Oke, saya catat pesan saya. Di pertanyaan atau anak muda aja Bang? Silakan, pertanian boleh ke anak muda, kayaknya semua golongan ini kak. Pertanyaan kak, coba. Kira-kira kak, kita minta pesan kakak terhadap teman-teman kita, baik anak muda maupun kawan-kawan petani di Padang Pariaman ini kak. Silakan kak, closing statementnya terkait bagaimana kita mempersiapkan hari ini untuk menyiapkan pemilu berikutnya akan kemudian menjadi Indonesia Emas 2045 ini. Oke, pesan sederhana, keputusan kita sangat penting. Satu suara kita sangat penting, menentukan nasib bangsa kita 5 tahun, 10 tahun ke depannya, anak cucu kita nantinya. Bagaimana kita bisa mendapatkan seorang pemimpin yang berintegritas, seorang pemimpin yang memiliki karakter yang bagus, sedangkan suara kita bisa dibeli oleh orang yang kita inginkan memiliki integritas yang tinggi. Nah, itu mungkin pesan dari saya. Cerminan dari pemimpin yang kita pilih adalah pada saat mereka ingin melaksanakan proses itu dengan baik. Kalau mereka melaksanakan proses dengan baik, pasti insya Allah mereka akan melaksanakan kepemimpinan dengan baik. Dan tambahannya, kita selaku masyarakat, petani, berhak melakukan pengawasan dalam sistem kepemiluan kita. Berhak mencari tahu literasi-literasi yang penting. Sebagai anak muda yang kaya akan literasi-literasi digital, juga harus sadar untuk melawan hoax-hoax yang ada. Harus cerdas ini. Kita muda harus cerdas. Oh, itu hoax, itu tidak benar. Cari dulu kebenaran dan informasinya. Dan sebenarnya Pak, saya rasa untuk itu harus ada program-program kecil di pendidikan kita mengenai hal ini. Jadi memang anak-anak sudah terpapar dari dasar tentang hidup berdemokrasi dan juga terpapar dengan hal-hal pemilu, pilkada, dan lain sebagainya, Pak. Terima kasih Bu Doktor atas pesannya. Baik sahabat Bawaslu Padang Pariaman, kita sudah bercerita bagaimana mendorong kaum petani, kemudian mendorong anak muda. Dan hari ini pembicaraan ini juga kita hadirkan anak muda di Padang Pariaman, Ibu Dr. Rizka. Terima kasih. Warga Padang Pariaman sendiri, dan kemudian aktif di kepenyuluhan, ya Kak ya, di kepenyuluhan. Artinya dorongan ini menjadi poin bersama, dan apa yang beliau sampaikan di akhir tadi, bahwasanya hari ini tidak hanya bicara tentang hari ini, tapi untuk bicara di masa depan.
Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.